Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bank sentral dan jabaran-jabarannya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama saya pertama Rajulan Arisandi, yang kedua Anissa Fitri, yang ketiga Rizaldi Pratamaha, yang keempat Muhammad Hanafi Fathur yang kelima Citra Dewi Meita, yang keenam Fatimah Hidayati R. Yang pertama, pengertian bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Sejarah Bank Sentral. Dalam proses perjalanannya, tercatat ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di negara Indonesia. Di antaranya yaitu Dijavas Bank, Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan BI. Ketiganya memiliki peranan yang penting dalam hal menjaga tingkat stabilitas mata uang pada era penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini. Dijavas Bank yaitu bank sentral pertama di Indonesia. Didirikan pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Raja Willem I dan lokasinya berada tepat di Jakarta. Dijavas Bank melakukan ekspansi dengan membangun cabang di daerah Surabaya, Semarang, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan hingga di New York. Fungsi dari Dijavas Bank yaitu berusaha mencetak dan mendistribusikan uang kertas di wilayah jajahan Hindia Belanda, yang mana mata uang pada masa tersebut adalah gulden Belanda. Bank yang didirikan dengan badan hukum PT atau pada masa itu disebut Namlus Vennootschap ini berperan penting dalam menjaga sirkulasi mata uang. BNI 46 yaitu bank sentral yang menerbitkan uang Republik Indonesia atau ORI. Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46 pada masa awal kemerdekaan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mata uang, dan dalam proses perjalanannya, BNI adalah lembaga finansial yang kala itu mencetak uang Republik Indonesia atau ORI, yang saat itu dikenal sebagai mata uang pertama yang dicetak oleh Indonesia. Proses percetakan dan juga perdasaran ORI yang dilakukan oleh BNI 46 ini berlangsung dari tanggal 30 Oktober tahun 1946. Maka dari itu, uang yang diterbitkan oleh pihak Jepang atau Dijavas Bank sudah tidak berlaku lagi. Namun, peran BNI sebagai bank sentral kali ini sangatlah sebentar. Alasan utamanya kala itu adalah BNI 46 dinilai memiliki aset yang terbatas. Terlebih lagi, peredaran ORI di kala itu tercatat tidak bisa dilakukan secara maksimal dan juga tidak bisa menyentuh seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu, peran bank sentral di Indonesia dialihkan lagi ke pihak Dijavas Bank pada tahun 1949. Nasionalisasi Dijavas Bank sebagai bank sentral pada bulan Desember tahun 1951, pemerintah Indonesia mengantongi kebijakan untuk menasionalkan Dijavas Bank. Selain itu, pada awal bulan Juli tahun 1953, pemerintah Indonesia membangun Bank Indonesia dan menetapkannya sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada perjalanan kali ini, BI memiliki tugas dan peran yang sama dengan Dijavas Bank, yaitu berperan sebagai lembaga perbankan, mengatur moneter, dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia.
Pada tahun 1999, BI memiliki peran dalam menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Selanjutnya, peran BI bertambah dalam upaya memperkuat pemerintahan Indonesia dengan diterbitkannya amandemen tahun 2004. Berbagai peranan tersebut dipegang oleh Bank Indonesia hingga saat ini. Yang selanjutnya yakni tujuan Bank Sentral. Tujuan Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia terus melakukan suatu kebijakan moneter yang konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Fungsi Bank Sentral. Peran Bank Sentral di Indonesia telah dijalankan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, penerbit uang yang sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penyedia jasa perbankan dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang ketiga, penjaga keutuhan sistem keuangan, jaringan pengamanan dana negara, serta membantu negara dalam mengelola cadangan devisa. Yang kelima, merumus dan melaksanakan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara, terutama di negara berkembang. Yang keenam, penasihat pemerintah terkait kebijakan ekonomi karena dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, tugas Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak Bank Indonesia harus bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lain. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistematik, agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Baik, yang keenam yaitu hubungan dengan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengandung Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan pemerintah. Hubungan dengan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai berikut. Dalam pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara
Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketujuh, Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Hubungan dengan dunia internasional. Selanjutnya yaitu hubungan dengan dunia internasional. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia 1. Dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, serta organisasi dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional meliputi bidang-bidang. Yang pertama, investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral. Dan yang kelima, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.